Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, semangat sekali. Oke, anak-anak, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Fatmawati Abjul, biasa dipanggil dengan Ibu atau Memwati. Hai. Nah, anak-anak, ada yang bisa pimpin doa pada hari ini? Ya, coba untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah berani pimpin doa pada hari ini. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan kita walaupun pada masa pandemi atau COVID-19 seperti ini. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian. Coba kalian perhatikan lampu yang sedang menyala. Setelah itu, kalian amati mengapa lampu itu bisa menyala. Itu disebabkan karena adanya apa, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Itu disebabkan karena adanya listrik. Nah, anak-anak, kita ketahui bahwa pada zaman dahulu itu masih menggunakan lampu botol atau masih menggunakan lampu botol yang diisi dengan minyak tanah. Ya, benar. Sedangkan lampu pada sekarang ini sudah menggunakan balon, dan karena mengapa seperti itu? Karena itu terjadi perubahan globalisasi. Itu merupakan salah satu perubahan atau contoh dari globalisasi. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Dan yang kedua, siswa dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Dan yang ketiga, yaitu siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik ASEAN. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di lingkup ASEAN. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan menghemat energi listrik dengan sistematis. Nah, anak-anak, kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat dari globalisasi itu? Ya, dan bagaimana globalisasi dapat terjadi? Nah, silakan kalian amati dan perhatikan contoh gambar yang sudah Ibu tampilkan di PowerPoint ini. Silakan kalian lihat di layar kalian. Apakah jelas, anak-anak? Ya. Di sini terdapat gambar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina, 17 November 2015. Nah, bagaimana berita tentang pertemuan Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua orang, semua negara di berbagai belahan dunia? Ada yang tahu bisa disiarkan melalui apa supaya semua orang itu dapat mengetahui berita tentang menteri atau pertemuan tingkat menteri APEC tersebut? Iya. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, benar. Itu dapat disiarkan dengan menggunakan media cetak maupun media elektronik. Nah, media cetak itu contohnya seperti apa saja, anak-anak? Ya, surat kabar, majalah,
yaitu merupakan salah satu media cetak. Kalau untuk media elektroniknya itu seperti apa anak-anak? Ya, handphone itu dengan menggunakan media sosial. Kita dapat mengetahui berbagai macam berita yang terjadi di dunia ini anak-anak. Karena sudah terjadi, sudah banyak, sudah karena canggih. Nah, sekarang apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia dan di negara-negara di dunia, di Asia dan dunia? Ada yang tahu anak-anak? Untuk manfaat globalisasi terhadap kerjasamanya itu dengan bangsa Asia itu dapat berdampak dari beberapa sektor. Sektor-sektor diantaranya yaitu ada antara lain ekonomi sosial, pendidikan, dan budaya. Nah, adik-adik, jadi setelah itu kalian akan simak teks tentang bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Terdapat beberapa teks, terdapat 4 paragraf. Paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada yang tahu teks eksplanasi itu? Struktur dari teks eksplanasi itu apa saja? Ya. Coba silakan sebutkan. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, benar. Terdapat teks paragraf pertama itu menjelaskan tentang topik masalah. Paragraf kedua yaitu menjelaskan deret penjelas. Begitu juga dengan paragraf ketiga menjelaskan tentang deret penjelas, dan paragraf keempat yaitu menjelaskan simpulan atau pesan dari penulis. Nah, bagaimana posisi dan peran dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Itu terdapat beberapa. Yang pertama, Indonesia itu sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Dan yang kedua itu Indonesia itu sebagai anggota aktif di berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Dan yang ketiga itu Indonesia itu sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Nah, jadi anak-anak, dalam kerjasama ASEAN dalam bidang politik itu di setiap negara anggota ASEAN itu memiliki pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. Nah, anak-anak, di sini terdapat tugas kalian. Silakan kalian kerjakan dan kalian identifikasi bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Atau bisa kalian perhatikan di buku kalian masing-masing pada halaman 54. Pada halaman 54 nanti kalian akan kerjakan. Nah, itulah tugas kalian. Jadi bisa kalian tulis di buku tugas kalian. Insya Allah nanti akan Ibu periksa. Dan untuk cara dalam menghemat energi itu, terdapat beberapa cara, yaitu salah satunya terdapat membatasi waktu dalam menonton TV, mematikan kipas angin apabila kita sudah cukup udara. Yang ketiga yaitu mencabut kabel apabila sudah tidak digunakan dari stop kontak. Dan ada yang keempat yaitu jangan biarkan pengisian daya laptop terpasang semalaman.
Yang ke selanjutnya itu kita dapat mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Dan yang keenam, jangan matikan saklar lampu apabila sudah tidak digunakan. Nah, itulah cara-cara untuk menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari kita, adik-adik. Nah, bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia dan bagaimana dampak bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut ini. Di sini terdapat berita atau teks. Ibu sudah tampilkan di PowerPoint. Bisa kalian baca? Ada yang bisa membacakan ini? Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, ya, yang sudah dibacakan oleh adik ini itu sudah di situ menjelaskan tentang cara menghemat energi, masalah dalam pemborosan energi, dan dampak dari pemborosan energi itu sendiri. Nah, jadi anak-anak, di sini kalian dapat mengetahui, dapat membuat suatu percobaan tentang lampu hemat listrik. Sini sudah terdapat alat dan bahan di buku kalian masing-masing. Coba kalian buka pada halaman 55 sampai halaman 56 ini, anak-anak. Sini terdapat alat dan bahan. Yang pertama, kalian bisa menyiapkan satu buah lampu bahan 5 watt, satu buah lampu LED 5 watt, dan satu buah lampu neon 5 watt, satu buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 1,5 volt, 0,5 meter kabel gunting, satu buah kotak atau kardus bekas mie instan. Dan untuk langkah percobaannya itu bisa kalian buat satu rangkaian dalam bentuk sederhana. Itu lampu sederhana seri. Bisa kalian letakkan lampu di bagian dalam kardus. Dan yang kedua, pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. Dan yang keempat, silakan kalian amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga lampu yang sudah kalian siapkan atau yang sudah kalian coba itu tersebut. Nah, jadi anak-anak bisa kalian tulis hasil percobaan kalian atau silakan kalian buat laporan kegiatan percobaan lampu hemat energi. Itu yang bisa dibuat dalam bentuk tabel. Kolom pertama yaitu nama percobaannya apa, tujuan percobaannya, alat dan bahan, langkah kerja, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya itu bisa kalian tulis lampu mana yang memiliki kualitas cahaya yang lebih terang dan lampu mana yang hemat energi, dan bisa kalian jelaskan. Oke anak-anak, apabila sudah jelas, ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Atau masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya. Oke, ada yang berani menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya. Oke, kita sudah belajar tentang cara menghemat energi. Kita sudah belajar tentang cara menghemat energi listrik, bentuk-bentuk kerjasama dan peran Indonesia itu seperti apa. Sudah belajar tentang teks eksplanasi dan lain sebagainya. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Selamat bekerja dan semangat dalam mengerjakan tugas anak-anak. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.